Salam, selamat malam. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih kemurahan-Nya yang begitu luar biasa, yang memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita. Pada saat ini kita akan bersama-sama memasuki renungan malam edisi Selasa 28 Juni 2022, yaitu terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja 3 ayatnya yang keempat sampai yang ke-20. Masuk dalam sebuah perikop Yoram berperang melawan Moab. Baiklah saudara-saudara, sebelum merenungkan firman Tuhan ini, mari kita merendahkan diri kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami, tuntunan penyertaan di sepanjang hidup kami sampai pada saat ini. Kebenaran firman akan kami renungkan bersama, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, beri kami roh pengertian agar kami lebih tahu dan mengerti maksud firman-Mu bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan kepada setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 3 ayat yang keempat sampai ke-20, saya mengambil tema Tuhan pasti sanggup. Saudara-saudara, ada banyak hal dalam kehidupan kita ini, ketika kita memikirkannya dengan logika, dengan akal, dengan pengetahuan, dengan pertimbangan dan perhitungan, apapun dari sisi manapun, nampaknya tidak mungkin terjadi. Bahkan terkadang untuk berupaya membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, kita mencoba sekuat-kuatnya dengan segala cara, toh akhirnya tetap gagal. Dan seolah-olah semua percuma, seolah-olah semuanya adalah sia-sia belaka. Hal ini memperingatkan kepada kita bahwa banyak hal yang tidak mampu kita kendalikan, kita lakukan, dan kita selesaikan dengan kemampuan yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Hal mana nyata terjadi pada ketika raja, yaitu Raja Israel Yoram, Raja Yehuda Yosafat, dan Raja Edom mengadakan satu perjalanan yang jauh ketika mereka hendak berperang melawan Moab. Tapi di tengah perjalanan ternyata mereka kehabisan air, sehingga orang-orang yang turut serta bersamanya, termasuk para tentara dan hewan yang mengikutinya, mengalami satu kehausan yang luar biasa. Dalam kesulitan yang demikian, akhirnya mereka menemui Nabi Elisa atas saran dari pegawai Raja Israel untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Semula Nabi Elisa menolak, tetapi karena di situ ada Yosafat, Raja Yehuda, akhirnya Nabi Elisa mau juga mengabulkan permintaan mereka. Nabi Elisa memerintahkan memanggil pemetik kecapi, dan pada saat pemetik kecapi itu bermain, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ketika hadirat Tuhan meliputi Nabi Elisa, sementara kecapi tetap dimainkan, Tuhan menyatakan kehendaknya. Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Meski secara kasat mata kamu tidak akan mendapatkan angin atau hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut
dapat minum, dan itu perkara ringan di mata Tuhan. Saudara-saudara, kalau selevel raja saja yang mempunyai segalanya, yang mempunyai standar kemanusiaan, dia tidak berdaya, tidak mempunyai kuasa dalam hal menghadapi dan menyelesaikan persoalan kehabisan air. Artinya mereka tidak mempunyai kemampuan membuat sumber mata air dan mengadakan parit-parit. Kalau selevel mereka saja tidak bisa melakukan, betapa terbatasnya mereka ataupun kita sebagai manusia. Namun bagi Tuhan hal tersebut adalah perkara yang ringan. Tuhan bahkan mampu berbuat lebih besar, berbuat lebih dahsyat daripada itu. Dikatakan pada ayat yang ke-18 sampai ke-20, Tuhan bahkan mampu menyerahkan Moab ke tangan mereka, membuat mereka mampu melakukan hal-hal yang besar. Untuk itu saudara-saudara, nas ini mau mengingatkan kepada kita, bergantunglah dan percayalah pada kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan di setiap tantangan, cobaan, beban berat, kesulitan, pergumulan yang harus kita hadapi, serahkanlah diri kita hanya kepada Tuhan. Yeremia 32 ayat yang ke-27 mengatakan, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Karena kuasa Tuhan akan membuat yang mustahil menjadi mungkin. Percayalah, Tuhan pasti sanggup. Salam, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.